Dia mengulurkan tangannya ke arahku dengan muka yang terlihat menyeramkan. Tangannya perlahan mendekatiku dan menyentuh leherku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seram kali ini datang dari saudara kita Yusuf, asal Sulawesi Tengah. Siapkan cemilan kalian, mungkin cerita kali ini akan seru untuk didengarkan. Saatnya kembali ke masa lalu. Sejak dulu gue selalu tertarik dengan game. Dari PS2 sampai sekarang main game di HP. Nama gue Yusuf. Sekarang gue duduk di bangku SMA di daerah Sulawesi Tengah. Pada hari itu kelas gue sedang mengadakan kelas IT yang biasa dimulai dari jam 2.30 sampai jam 3.30 sore. Kelas IT ini adalah pelajaran yang gue sukai banget karena bisa dapat wifi gratis. 30 menit sebelum kelasnya dimulai, gue sama teman-teman gue udah stay di kelas IT. Bukan karena pengen belajar, tapi nyambungin wifi ke HP. Biasalah bro, main game. Game apa? Game Free Fire. Pas kita lagi main game, ada teman sekelas kita yang masuk. Dia ngasih tahu kalau guru IT masih ada halangan untuk masuk hari ini. Sontak kita semua tuh seneng banget. Berarti makin lama lagi kita dong untuk ngegamenya. Temen gue namanya Andre, dia duduk di samping gue. Gue perhatiin dia ini lagi liatin satu foto di monitor. Gue tanya, bro nggak mabar, push rank yuk. Ntar bro, gue penasaran sama nih foto. Lo emang tuh foto kenapa? Kata kakak kelas kita, foto ini serem. Akhirnya gue perhatiin lagi tuh foto. Itu foto perempuan yang memakai kerudung hitam. Emang agak sedikit serem sih. 1 jam berlalu, akhirnya kelas IT udah selesai. Tapi kita masih ketagihan nih buat main game. Karena penjaga sekolah akrab dengan kita, jadi kita minta izin buat stay sementara di kelas ini. Kita bilang cuma sampai bel pulang aja ya bang. Dan syukur permintaan kita dipenuhi. Kita di ruangan itu berempat. Gua ambil posisi paling pojok sementara mereka berdekatan nih. Saat lagi main game, monitor yang ada di hadapan gue kan layarnya mati nih. Tiba-tiba hidup. Jadilah mata gue terfokus ke layar monitor. Alangkah kagetnya gue saat melihat wallpaper dari monitor. Itu foto wanita berkerudung hitam. Gue bergegas mematikan monitornya. Gue lanjutin lagi main game. Dan ketika kami sedang fokus main game, denger nggak? Kalian denger nggak? Denger apaan? Orang lagi nyinden. Lu halu ya? HP ku langsung kumatikan dan gua mencoba lebih fokus lagi dengerin suara itu. Tapi suara wanita yang sedang nyinden itu nggak terdengar lagi. Anehnya, gua denger suara seseorang lagi. Kalau yang gua denger tadi nyinden, sekarang kayak ada orang yang lagi bisik-bisik. Yang membuat gue takut. Kok bisa suara sejelas ini hanya gue doang yang bisa dengar. Gue memutuskan untuk langsung pulang. Ketika gue sampai di rumah, jam menunjukkan pukul 5 sore. Saat itu di rumah seakan-akan gak ada siapa-siapa. Assalamualaikum, Ma, Pa, Ma, Mama. Gue mendengar ada suara dari dapur. Tapi ketika gue lihat, lah kok nggak ada siapa-siapa di sana. Dan saat itu gue merasa ada yang sedang memperhatikan gue. Ada yang sedang terus melihat gue gitu. Gue lirik kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Tapi kok kayak ada yang liatinnya. Bulu kuduk gue pun berdiri. Entah kenapa gue ngerasa nggak berani di rumah sendiri. Gue pun memutuskan untuk menginap di rumah Henry, yang kebetulan dia itu tetanggaku. Dia juga lagi sendiri di rumahnya. Ortunya lagi pergi ke luar kota nih. Gue kesana dan meminta izin untuk nginap. Dan gue pun diperbolehkan untuk nginap. Kita habisin waktu buat main game Free Fire. Saking serunya kita mabar, sampai nggak sadar udah jam 11 malam. Temen gue pun memutuskan untuk tidur nih. Bro, gue tidur duluan ya. Oke bro. Karena haus, jadinya gue pergi ke dapur tuh. Ruang tengah ini kan kayak nyambung gitu dengan ruang dapur.
Pas gua keluar dari pintu kamar, gua ditegur sama mamanya Henry. Posisi mamanya Henry lagi duduk di sofa sambil membelakangi gua. "Kemana, Dek?" "Ke dapur, Tante, mau minum." "Ya udah, hati-hati." Gue saat itu sebenarnya agak aneh mendengar kata-kata tante. Maksudnya harus hati-hati itu gimana? Orang gua mau minum doang. Sehabis minum gue balik lagi ke kamar. Gue lihat di sofa tante udah nggak ada ya. Pas udah rebahan di ranjang, tradisi gue sebelum tidur itu adalah mengosongkan pikiran. Ya teman-teman yang nonton video ini juga pasti sama lah. Entah kenapa terlintas di pikiran gue tentang ortunya Henry. Gue baru tersadarkan kalau ortunya Henry lagi pergi keluar kota. Terus yang negur gue tadi siapa dong? Gue langsung memakai headset dan menyetel lagu. Tujuan gue biar nggak takut dan supaya bisa cepet tidur. Sekitar 1 jam gue tertidur. Gue tuh kayak antara sadar dan gak sadar. Kayak lagi tidur tapi masih bisa memikirkan sesuatu. Samar-samar gue masih bisa mendengarkan suara lantunan. Lantunan seorang wanita. Gue menganggap itu adalah lagu yang gue putar tadi. Lama-lama gue ngerasa aneh. Kok lagunya malah lagu perempuan nyinden. Tiba-tiba gue ngerasa ada yang ngelus kepalaku. Dia ngelus pelan banget. Di pikiran gue, anjir, ini bener-bener asli. Kayak ada sebuah tangan yang ngelus rambut gua. Ini siapa ya? Karena penasaran, gue pun membuka mata. Gue terbangun dan ketika gue lihat, astaga, yang sedang mengelus rambutku adalah sosok wanita yang memakai kerudung hitam. Itu adalah wanita yang sama dengan wanita yang ada dalam foto di kelas IT. Gue ingin berteriak, tapi suara gue tuh gak keluar. Gue gak bisa bersuara. Wanita itu melihatku dan menatapku sambil berbisik sesuatu yang gue gak bisa ngerti. Gue pun langsung membaca doa yang gue bisa. Tapi mulut gue tuh seakan-akan gak bisa berkata-kata dan gak kuat untuk bersuara. Dia mengulurkan tangannya ke arahku dengan muka yang terlihat menyeramkan. Tangannya perlahan mendekatiku dan menyentuh leherku. Lalu wanita itu mencekikku. Gue gak bisa bernafas. Sampai akhirnya pandangan gue tuh buram dan gue gak sadarkan diri. Ketika gue bangun, gue lihat si Henry lagi bersandar di dinding. Dan gue menceritakan tentang apa yang baru saja gue alami. Ternyata teman gue si Henry juga ngalami hal yang sama. Dia diganggu wanita berkerudung itu. Bedanya dia diganggu di alam mimpi. Seminggu kemudian, gue coba mencari sejarah tentang foto wanita berkerudung itu. Tapi gue gak mendapatkan jawaban. Sepertinya pihak sekolah sengaja merahasiakannya. Apapun itu dan apapun sejarah dari foto wanita berkerudung itu, gue mulai menghargai makhluk itu. Menghargai makhluk lain yang ada di dunia ini. Gue mulai lebih banyak beribadah dan menjaga tingkahku. Karena apapun yang kita lakukan, akan diperhatikan oleh mereka.